Halo teman-teman, ketemu lagi kita di Next Project bersama saya Hari Santoso. Saya adalah seorang engineer di bidang hardware dan software. Untuk video kali ini kita masih akan melanjutkan tutorial sebelumnya, yaitu tentang TradingView dan PineScript. Dan untuk video kali ini saya akan menunjukkan pada teman-teman bagaimana caranya kita membuat PineScript atau indikator yang dimana di dalamnya itu ada strategi nantinya. Dan untuk bagian backtest akan kita pasangi dengan strategi yang long dan short. Artinya untuk pasar long dan short akan kita terapkan juga pada TradingView. Pada umumnya untuk yang spot market, kita hanya bisa beli di rendah, kemudian kita jual di harga yang tinggi. Itu adalah cara jual beli yang ada pada umumnya. Sedangkan untuk jual beli yang agak berbeda yaitu namanya adalah short, di mana kita jual di awal dulu, kemudian kita akan mendapatkan untung ketika harganya sudah turun. Jadi kalau normalnya adalah kita beli rendah, jual tinggi. Nah, ini posisinya nanti akan dibalik. Kita jual dulu, nanti kita akan ambil beli di ketika sudah harga turun. Jadi nanti pada TradingView atau pada indikator, kita akan memasang opsi atau parameter di mana di parameter itu kita bisa memilih apakah strategi yang kita lakukan itu hanya long saja, short saja, atau long dan short. Jadi ada 3 pilihan. Dan agar lebih jelas yang saya maksud, kita langsung aja ke TradingView. Saya masuk ke TradingView kita. Oke, kita masuk ke BTC USDT, kemudian time frame tetap 1 menit ya. Untuk strategi ini kita mendapatkan sekitar 12%. Dan strategi ini pada video sebelumnya itu kita buat setting ya. Kita buat setting parameter di mana di sini ada tulisan long only. Jadi kalau kita pencet long only berarti prosesnya itu adalah long saja proses jual belinya. Kalau misalkan saya lepas ini, saya hilangkan tanda checklistnya, berarti ada 2 strategi, ada 2 pembelian yaitu long dan short. Tapi di sini kita nggak bisa milih yang short saja, sehingga kita nggak tahu kalau short itu bakal lebih untung dari long atau sebaliknya. Untuk mengetahui hal itu, kita akan ubah parameter ini, input ini, menjadi 3 opsi nantinya. Ada long, ada short, kemudian yang ketiga adalah long dan short sekaligus. Untuk itu, saya akan tunjukkan salah satu input yang bisa kita gunakan. Kita langsung ke ini aja ya, ke PineScript-nya nih. Saya langsung buka codingnya. Ini coba saya hide dulu. Kemudian saya akan besarkan dulu untuk fontnya. Fontnya itu ada di sekitar sini kali ya. Font size. Oh, yang ini. Sorry. Kita ganti seperti biasa. Kita pakai 20. Kemudian saya buka coding. Oh, yes, cancel ya. Saya buka codingnya ini. Kita no aja. Nah, awalnya kita menggunakan long only seperti ini. Tapi nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan yang multiple choice, menggunakan teks. Kita masuk saja ke reference. Kemudian kita masuk ke input. Kita coba cari input itu ada apa saja sih. Kemudian di sini ada string. Kita akan pakai ini nanti. Nah, yang penting adalah bagian ini. Ada default value, ada title-nya apa, kemudian ada option di sini. Nah, option itu bisa kita isi dengan berbagai macam tulisan atau parameter nantinya. Yaitu ada long, ada short, atau long dan short. Itu akan kita masukkan di sini. Sehingga kita akan ubah langsung. Di sini saya ubah jadi jenis saja ya. Jenis sama dengan input.string. Kemudian defaultnya adalah long short. Jadi penulisan ini bebas ya. Nanti bebas, cuman untuk case yang ini saya akan tulis lengkap seperti ini, long short. Ini defaultnya. Kemudian opsi berikutnya ada title. Title bisa kita isi, bisa tidak. Tapi kita isi aja.
kita kasih nama type-nya aja, tipe ya. Kemudian options. Nah, di sini kita isi tiga hal. Nah, karena dia array, nanti kita pasang seperti ini. Long, short. Kemudian opsi yang kedua adalah long saja. Dan opsi yang ketiga adalah short saja. Jadi nanti akan ada 3 pilihan di sini. Coba kita eksekusi yang ini ya. Saya coba langsung simpan. Kemudian saya coba konfirmasi di settingannya apakah sudah muncul atau tidak. Nah, di sini ada type, kemudian isinya adalah long saja, dan short. Nah, ini akan kita terjemahkan lagi ke logika agar kita bisa memilih jenis pembelian yang sesuai dengan long saja, short saja, atau long short. Oke, saya tutup. Kemudian untuk long only ini akan saya hapus. Dan kita coba ubah logika pada pembelian long. Jadi untuk pembelian long itu ada di sini posisinya. Jadi di sini ya. Jika strategi open interest lebih kecil sama dengan 1, maka dia entry di sini. Nah, selain itu saya akan kasih parameter logika baru, di mana logika itu yang akan ngecek tadi jenisnya. Saya kasih n. Jadi syaratnya ada 2 nanti. Selain nggak ada trade yang lagi buka, tapi juga jenisnya itu harus support. N jenis sama dengan long short. Berarti jika jenis sama dengan long short, bagian ini akan dieksekusi. Or atau jenis sama dengan long. Bisa seperti ini. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, kita bisa masukkan seperti ini. Kita bisa masukkan jenis tidak sama dengan short. Bisa pakai logika seperti ini. Artinya, jika jenisnya bukan short, berarti pilihannya 2, yaitu long atau long short. Seperti itu. Jadi untuk mempermudah, saya akan menggunakan logika seperti ini. Ini saya hapus. Kemudian untuk logika yang short, kita masuk ke bawah. Nah, sebelumnya kita pakai logika long only. Nah, ini kan saya hapus dan saya akan ganti dengan jenis yang tadi ya. N jenis tidak sama dengan long. Artinya, jenis itu bisa saja long short atau short. Jadi kalau long, dia nggak akan dieksekusi. Ya, sampai di sini proses pengeditan ini sudah selesai. Saya bisa langsung save bagian sini. Dan kita langsung lihat hasilnya. Perhatikan ya. Kalau posisi sekarang adalah long short. Kalau long saja, jadinya 3% ya. Kemudian kalau short, dia jadi 4,8. Sedangkan kalau long short, dia jadi 11. Kenapa berbeda sekali? Kalau kita pakai long saja, short saja, itu berbeda dengan long short karena di sini terjadi proses compounding. Artinya keuntungan kita akan terus berlipat. Berlipat itu artinya nanti hasilnya akan eksponensial ya. Jadi tidak penambahan. Contoh, kalau misalkan long saja kita dapat 3, kemudian kalau short saja kita dapat 4, bukan kalau di compounding itu bukan berarti 3 tambah 4 yang hasilnya adalah sekitar 7 atau 8. Tapi itu akan berlipat sekian persen sesuai dengan input yang kita masukkan, sesuai dengan dana yang kita punya nantinya. Proses compounding. Untuk compounding mungkin saya akan jelaskan di beberapa video berikutnya jika teman-teman ada yang berminat tentang konsep ini ya. Jadi seperti itu hasilnya. Kalau misalkan saya coba ubah nih, saya jadi 0,9, kemudian saya ganti long short, kita dapat 11 tetap. Ini saya ganti 5, kemudian max value-nya saya ubah 100, kita dapat 12, dan seterusnya. Kurang lebih begitu cara bagaimana membuat strategi kita itu bisa melakukan backtest
pada strategi pemilihan dengan long short atau long short. Oke teman-teman, itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di video next project berikutnya.